Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristan Hus Afifah dengan NIM 14014211168. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem panca indera. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan di luar tubuh. Disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera. Indera manusia terdiri atas mata, telinga, hidung, dan kulit. Pada setiap alat indera terdapat syaraf. Saraf ini akan menerima rangsangan dari luar tubuh, kemudian saraf mengirim rangsangan ke otak. Saat rangsangan diterima otak dengan baik, maka kita dapat mendengar, melihat, mencium, membau, mengecap, dan meraba. Sistem panca indera yang pertama yaitu mata. Mata terdiri atas otot-otot mata, bola mata, saraf mata, serta alat tambahan mata yaitu alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alat tambahan mata ini berfungsi melindungi mata dari gangguan lingkungan. Berikut ini fungsi bagian-bagian mata. Yang pertama yaitu kornea mata. Kornea mata berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua yaitu lensa mata. Berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga iris. Berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Keempat, pupil. Sebagai saluran masuknya cahaya. Kelima, retina. Berfungsi membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang keenam, otot mata. Berfungsi mengatur gerakan bola mata. Dan yang ketujuh yaitu saraf mata. Berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Selanjutnya, cara kerja mata untuk menerima rangsangan. Mata bekerja saat melihat objek. Mata tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa cahaya. Yang pertama, cahaya masuk melalui pupil. Kemudian diteruskan ke lensa mata. Lensa mata mengarahkan cahaya benda jatuh tepat pada retina. Kemudian menyampaikan bayangan itu ke otak melalui saraf optik. Setelah diproses oleh otak, maka kita dapat melihat benda itu. Sistem panca indera yang kedua yaitu telinga. Telinga terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Bagian tengah terdiri atas genang telinga, 3 tulang pendengar yang terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustasius. Gendang telinga berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Kemudian 3 tulang pendengaran yang terdiri martil, landasan, dan sanggurdi berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Bagian yang ketiga yaitu bagian dalam, yang terdiri atas alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput. Tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea siput atau rumah siput berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tadi terlewat pada bagian telinga tengah yaitu saluran eustasius berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Kemudian cara kerja telinga dalam menerima rangsangan. Mula-mula getaran bunyi masuk ke dalam lubang telinga. Bila getaran bunyi mencapai gendang telinga, maka gendang telinga akan ikut bergetar.
Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, rumah siput akan bergetar. Cairan limfa di dalam tubuh menjadi bergetar. Getaran cairan limfa merangsang ujung-ujung saraf. Ujung-ujung saraf menyampaikan rangsangan bunyi tersebut ke otak sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Sistem panca indera yang ketiga yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan suatu alat yang terdapat di dalam mulut. Pada lidah terdapat indera pengecap. Pada permukaan lidah terdapat pintil-pintil. Pada pintil-pintil tersebut terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Makanan dan minuman di dalam mulut kita akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap dari rangsangan itu dan diteruskan ke otak. Berikut ini adalah bagian-bagian pengecap rasa terletak pada yang pertama ujung lidah. Ujung lidah berfungsi untuk mengecap rasa manis. Disinilah bagian ujung pengecap rasa manis. Lalu yang kedua pangkal lidah. Pangkal lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Di sini adalah tempat pangkal lidah. Lalu yang ketiga yaitu lidah belakang. Berfungsi untuk mengecap rasa asam. Yang keempat, tepi lidah. Berfungsi untuk mengecap rasa asin. Sistem panca indera yang keempat yaitu indera pembau atau hidung. Hidung merupakan alat indera yang berfungsi sebagai pembau dan sebagai jalan pernapasan. Hidung merupakan pintu masuk udara pernapasan ke dalam tubuh. Di dalam pintu rongga hidung atau bagian depan terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring udara dan yang dihirup. Berikut ini adalah bagian-bagian hidung. Yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung ini sendiri berfungsi untuk keluar masuknya udara. Lalu yang kedua rongga hidung. Rongga hidung berfungsi menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang ketiga ada rambut hidung. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas. Yang keempat, selaput lendir. Berfungsi sebagai tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Yang kelima, serabut saraf. Serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Dan yang terakhir, saraf pembau. Saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan ke otak. Sedangkan cara kerja hidung sendiri yaitu ketika bau dapat tercium, bau akan sampai di rongga hidung. Kemudian bagian bau menimbulkan rangsangan yang kemudian diterima oleh ujung-ujung saraf pembau yang ada di hidung. Rangsangan bau tersebut kemudian akan diteruskan ke otak sehingga kita dapat mencium bau dan dapat membedakan bau-bau. Lalu sistem panca indera yang kelima yaitu indera peraba atau kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Dengan kulit kita dapat membedakan permukaan kasar, halus, dan dapat pula membedakan benda panas dan benda dingin. Bagian-bagian kulit yang pertama yaitu lapisan luar. Lapisan luar disebut juga epidermis. Lapisan tersebut tersusun atas kulit ari dan lapisan palpigi. Kulit ari tersusun atas sel-sel mati di bawahnya, yang berfungsi mencegah masuknya bakteri dan menguapnya air dari tubuh. Lalu sel palpigi tersusun atas sel-sel yang aktif membelah diri. Sel terluar lapisan palpigi mati dan kemudian menggantikan sel kulit ari yang mengelupas. Kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan dalam. Lapisan dalam tersusun atas jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, dan pembuluh darah dan saraf penerima rangsangan. Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat, sedangkan lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh. Otot penggerak rambut berfungsi mengatur gerakan rambut, dan pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh.
Untuk cara kerja indera kulit sendiri yaitu dimulai dari sentuhan. Sentuhan yang dilakukan pada semua benda menghasilkan rangsang. Rangsang itu diterima oleh reseptor kulit, kemudian rangsang itu diteruskan oleh reseptor ke otak dan kita dapat meraba suatu benda. Otak juga dapat memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan itu. Karena informasi yang cepat, tubuh kita dapat terhindar dari bahaya luar. Berikut ini adalah gangguan pada sistem panca indera. Yang pertama yaitu gangguan pada mata. Gangguan pada mata yang pertama ada miopi. Miopi biasa disebut juga dengan rabun jauh. Merupakan kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Rabun ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Lalu yang kedua ada hipermetropi atau biasa disebut dengan rabun dekat, adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda berjarak dekat. Kebalikan dari miopi dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Yang ketiga ada presbiopi. Presbiopi merupakan rabun tua, disebabkan karena menurunnya daya akomodasi lensa mata, sehingga lensa mata kehilangan elastisitasnya seiring bertambahnya usia seseorang. Kemudian rabun senja. Rabun senja merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada di tempat redup di malam hari. Yang kelima ada buta warna. Buta warna merupakan kondisi di mana mata tidak mampu untuk membedakan warna. Yang keenam ada katarak. Katarak adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh lensa mata yang keruh sehingga menghalangi masuknya cahaya pada retina. Yang terakhir yaitu astigmatisme. Biasa disebut dengan mata silindris, merupakan gangguan mata yang disebabkan oleh ukuran lensa mata atau kornea yang tidak rata. Akibatnya, penderita jika melihat garis lurus terlihat kabur. Kemudian gangguan pada hidung. Yang pertama ada anosmia. Anosmia merupakan gangguan hidung karena hidung tidak dapat mencium bau. Yang kedua ada influenza. Influenza disebabkan oleh infeksi virus flu yang menyebabkan tersumbatnya rongga hidung sehingga kemampuan membau menjadi berkurang. Yang ketiga polip hidung. Polip atau benjolan pada hidung memiliki ciri-ciri bertekstur lunak, tidak menimbulkan rasa sakit, dan bukan dikategorikan sebagai kanker. Yang keempat, mimisan. Merupakan kondisi di mana darah keluar dari hidung. Daerah hidung sendiri merupakan daerah yang kaya akan pembuluh darah di bagian depan dan belakang, sehingga pembuluh darah rapuh untuk mengeluarkan darah. Yang terakhir yaitu patah hidung, merupakan cedera yang umum dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh hantaman keras atau benturan benda tumpul ke wajah. Gangguan berikutnya yaitu gangguan pada telinga. Yang pertama tuli. Tuli disebabkan oleh gangguan transmisi suara ke dalam koklea akibat penumpukan kotoran atau bisa terjadi karena kerusakan koklea. Yang kedua, otitis eksternal. Merupakan suatu penyakit yang menyebabkan bagian yang terinfeksi mengeluarkan nanah sehingga harus segera diobati. Otitis eksternal merupakan infeksi telinga bagian luar. Lalu otitis internal merupakan infeksi telinga bagian dalam. Biasanya terjadi karena bakteri atau infeksi virus yang menyerang bagian tengah saluran telinga. Berikutnya otosklerosis adalah kelainan pada tulang sanggurdi yang ditandai dengan gejala tinnitus atau dering pada telinga ketika masih kecil. Berikutnya presbikusis merupakan kerusakan pada sel saraf telinga yang terjadi pada usia manula. Dan yang terakhir merupakan rusaknya reseptor pendengaran pada telinga bagian dalam akibat dari mendengarkan suara yang terlalu keras. Gangguan sistem panca indera berikutnya yaitu pada lidah. Yang pertama, lidah berubah warna. Apabila lidah berubah menjadi pink, hal ini disebabkan karena kekurangan asam folat, vitamin B12 atau zat besi. Jika
Lidah berubah putih ini disebabkan karena kebiasaan minum alkohol, merokok, infeksi jamur, dan sisa makanan yang tidak dibersihkan. Sedangkan jika lidah berwarna merah, berhubungan dengan kekurangan vitamin, penyakit Kawasaki atau demam skarlet yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian lidah berubah tekstur. Tekstur lidah menjadi berbulu atau tampak berbulu hitam. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh antibiotik atau kebiasaan merokok, sering mengkonsumsi kopi, menggunakan obat kumur, serta paparan radiasi di kepala atau leher. Yang berikutnya yaitu lidah nyeri. Nyeri lidah paling sering disebabkan karena sariawan. Penyebabnya adalah alergi makanan, kurang vitamin, dan zat besi. Yang terakhir yaitu lidah bengkak. Lidah bengkak bisa merupakan gejala dari kondisi medis, seperti sindrom Down, kanker lidah, leukemia, radang tenggorokan, anemia, dan kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Lalu, gangguan sistem panca indera yang terakhir yaitu gangguan pada kulit. Yang pertama ada jerawat. Jerawat adalah salah satu masalah kulit yang disebabkan karena adanya gangguan pada bagian kelenjar kulit. Kelenjar kulit terhubung secara langsung dengan bagian pori-pori kulit. Kelenjar minyak yang ada bagian bawah kulit dapat terkena infeksi dari kotoran luar yang masuk lewat pori-pori. Sel-sel kulit mati dan bakteri atau virus sehingga terbentuk jerawat. Gangguan pada kulit yang kedua yaitu panu. Panu disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Yang ketiga, eksim. Eksim ditunjukkan dengan benjolan kecil yang akan mengembang menjadi ruam. Pada tahap yang lebih parah, eksim dapat menyebabkan infeksi. Pemicu eksim biasanya reaksi alergi, tekanan, dan juga stres. Yang keempat ada herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam yang terasa perih serta gatal. Lalu gangguan pada kulit yang terakhir yaitu kudis. Kudis adalah penyakit kulit yang disebabkan karena adanya serangan tungau atau kutu kecil. Jenis kutu kecil ini sering disebut dengan Sarcoptes scabiei. Penyakit kudis akan menyebabkan bercak kemerahan pada bagian kulit tertentu. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.